adik-adik. Apa kabar kalian semua? Kakak percaya semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan dalam keadaan diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semuanya udah rapi belum? Udah siap-siap belum? Karena kita mau ngapain? Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah kita akan membaca Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih adik-adik, dan saatnya kita akan membaca Mazmur 91. Shalom teman-teman sekolah minggu. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedu akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih. Oke adik-adik, terima kasih. Nah, saatnya kita akan menyenangkan hati Tuhan. Semuanya duduk bagus, semuanya gak boleh lari-lari. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Nah adik-adik semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau naikkan pujian buat Tuhan Yesus. Keluarkan suaranya ya adik-adik ya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan
besar, termulia layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar, termulia, katakan layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar, termulia, namamu besar, termulia, namamu besar, termulia. Haleluya. Adik-adik keluarkan suaranya, kita sembah Tuhan, sembah. Haleluya. Kau layak disembah, Kau layak kami agungkan, Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa. Kami menyembah-Mu, kami sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Adik-adik semuanya angkat kedua tangannya. Sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar, termulia, katakan layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar, termulia. Sekali lagi katakan layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar, termulia, namamu besar, termulia, namamu besar, termulia. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus adik-adik. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa dulu ya. Semuanya tutup matanya.
dan lipat tangannya. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada hari ini kami boleh datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saatnya Tuhan kami mau lebih lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa urapan Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Adik-adik, siapa yang di sini mau memuji Tuhan lebih lagi? Coba katakannya. Hebat sekali anak-anak sekolah minggu ini. Kakak percaya semuanya pasti mau lebih lagi menyembah Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian. Di dalam dunia ada 2 jalan. Keluarkan suaranya ya. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Sekali lagi adik-adik. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Haleluya. Di dalam dunia ada 2 jalan. Yang mana nih adik pilih? Mau yang lebar atau yang sempit? Yang pastinya pilih yang sempit karena di situ ada keselamatan yang kekal. Nah, adik-adik, siapa yang di sini mau lebih lagi memuji Tuhan? Coba katakannya. Wow, luar biasa. Adik-adik bersemangat untuk memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Kita mau tampil beda. Ya, adik-adik ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Pemenang, aku berani tampil beda. Nah, adik-adik pas berani tampil beda harus gayanya beda-beda ya. Jadi kita mau tampil beda karena kenapa? Ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Ayo kakak, kita mau muji Tuhan lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Haleluya, kita mau tampil beda karena ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Terima kasih adik-adik untuk hari ini dan saatnya kita akan mendengarkan
firman Tuhan. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Kami datang padamu Tuhan saat ini, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong kami menjadi anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang taat, dan biarlah setiap firman yang kakak-kakak akan sampaikan pada hari ini tertanam dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa, yes yes yes. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah Kak Christian, kita mau dengarkan firman Tuhan tentang apa sih Kak? Nah adik-adik harus tahu nih, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Bartimeus, orang yang buta melihat. Nah gini Kak Joy, adik-adik, cerita Alkitabnya kita ambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Jangan lupa ya adik-adik, Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Betul banget. Nah adik-adik, coba sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak minta semuanya tutup matanya. Merem ya. Tutup matanya. Jangan adik. ada yang melihat, jangan ada yang ngintip, oke? Kalau ada yang ngintip, nanti Tuhan Yesus melihat loh. Nah adik-adik, kalau udah tutup mata semua, coba tengok kiri dan kanan. Nah adik-adik bisa ngelihat gak? Kayaknya enggak deh Kak Joy. Pastinya nggak bisa melihat kan adik-adik. Gelap ya karena adik-adik. kita menutup mata kita. Tuh. Nah keadaan orang buta pada saat itu tuh begitu adik-adik. Dia nggak bisa ngelihat, gelap semuanya. Betul. Betul ya Kak Christian ya? Betul banget Kak Joy. Nah, pasti adik-adik kepo kan dengan ceritanya Bartimeus. Yuk sama-sama kita dengerin dari Kak Christian. Oke, let's go. Oke adik-adik. Nah, kakak mau cerita nih. Waktu itu ada seseorang yang bernama Bartimeus. Ingat ya adik-adik, namanya Bartimeus. Nah, Bartimeus ini dia seseorang yang buta dan dia juga adalah pengemis adik-adik. Dia minta-minta di pinggir jalan. Nah, Bartimeus ini biasanya duduk di pinggir-pinggir jalan untuk minta-minta uang sama orang Kak Joy di kota Yeriko. Di kota apa adik-adik? Yeriko. Nah, lanjutannya apa nih Kak Joy? Nah adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus baru saja tiba di kota Yeriko. Pengikutnya banyak banget adik-adik. Banyak orang berbondong-bondong beramai-ramai mengikuti Tuhan Yesus. Ramai ya Kak Joy ya? Ramai banget. Ramai banget. Namun di tengah keramaian ada yang berteriak memanggil Tuhan Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, waktu itu adik-adik, orang-orang nih pada kaget nih. Ada yang berteriak. Dan orang-orang yang mengikuti Yesus itu, yang rame itu, yang banyak itu, mereka bilang untuk supaya Bartimeus diam, jangan teriak-teriak. Tapi ketika orang-orang itu suruh Bartimeus diam, Bartimeus makin teriak kenceng. Gimana Kak Joy teriaknya Kak Joy? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, setelah itu Tuhan Yesus melihat karena Bartimeus berteriaknya keras banget adik-adik. Tuhan Yesus ngelihat dan Tuhan Yesus panggil Bartimeus ya Kak Joy ya. Iya. Nah, pada saat orang banyak itu memanggil Bartimeus, orang banyak itu berkata, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu Bartimeus melepaskan jubahnya dan ia segera datang kepada Tuhan Yesus. Nah, waktu itu adik-adik Tuhan Yesus ngomong gini sama Bartimeus. "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, pada waktu Tuhan Yesus ngomong kayak gitu adik-adik, matanya Bartimeus bisa melihat lagi. Udah gak buta lagi Kak Joy. Gak gelap lagi dong Kak? Udah gak gelap lagi, dia bisa ngelihat semuanya. Orang-orang, pohon-pohon. Akhirnya Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Wah Kak Christian, pelajaran yang kita ambil dari cerita Bartimeus ini banyak banget ya Kak. Betul banget ya Salah Joy. satunya adalah kita harus tetap berharap sama Tuhan Yesus walaupun terkadang kita gak melihat kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Ya gak Kak? Betul, dan kalau kita udah berharap, Tuhan Yesus pasti akan tunjukin kebaikannya Tuhan Yesus. Amin Kak Christian. Oke adik-adik, jadi itu dia firman Tuhan hari ini.
Ayo kita tutup doa, kita tutup mata kita lipat tangan kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu ya Tuhan telah mendengarkan firman-Mu. Jadikan anak-anak-Mu orang-orang yang berharap sama Engkau. Tunjukkan kebaikan-Mu sama anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita waktunya kuis. Oke adik-adik, pertanyaan pertama. Simak ya adik-adik, dengerin baik-baik. Pertanyaannya, siapa sih nama orang yang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus di kota Yeriko? Siapa yo? Gampang banget nih Kak Itu Christian ya. pertanyaan pertama kayak. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adik-adik. Pada saat Bartimeus memanggil Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Bartimeus? Nah adik-adik, jawaban adik-adik bisa dikirimkan ke nomor WA yang di bawah sini ya. Nah adik-adik jangan lupa ya, waktunya cuma sampai jam 6 sore batasnya. Kita tunggu jawaban adik-adik ya. Sampai jumpa adik-adik. Dadah. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Jangan lupa minggu depan kita ibadah lagi ya adik-adik. Tetap semangat di dalam Tuhan. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.